diceritakan kisah tiga orang sahabat, yaitu Kendi, Buyung, dan Awang yang sedang mengembara. Mereka membawa bekalan makanan seperti beras, daging, susu, dan buah-buahan. Biasanya, apabila mereka kelelahan, mereka berhenti untuk sekedar beristirahat atau hanya mengenyangkan perut. Jika dalam perjalanan mereka bertemu sebuah desa, biasanya mereka akan singgah membeli makanan untuk bekal perjalanan. Pada suatu hari, mereka tiba di kawasan hutan belantara. Di kawasan tersebut, mereka tidak menemukan desa atau kampung dalam perjalanan. Mereka berhenti dan beristirahat di bawah sebatang pohon tua yang sangat besar dan sangat rindang. Perbekalan makanan mereka sudah habis tak menyisa, dan ketiga sahabat itu mulai kelaparan. Hei, jika ada nasi yang sebanyak kawah pun, aku akan menghabiskannya seorang diri. Tiba-tiba, Kendi mengeluh. Dia memegangi perutnya yang sedari tadi belum diisinya, dan badannya ia sandarkan pada pohon tua yang sangat besar itu. Jika aku kelaparan seperti ini, ayam panggang 10 ekor pun akan aku habiskan. Kalian tidak boleh berlaku tamak dan membuat seperti itu. Aku pun juga kelaparan. Bagiku, nasi sepinggan pun sudah cukup untuk mengatasi kelaparanku ini. Kendi dan Buyung tertawa mendengar kata-kata yang diucapkan Awang barusan. Hanya dengan nasi seminggan saja. Bagaimana bisa perutmu itu bisa kenyang? Padahal kau juga merasakan kelaparan yang sama seperti yang kami derita. Dari kejauhan, ternyata perbualan mereka tadi didengar oleh pohon tua besar itu. Setelah mendengar keluhan ketiga pengembara tersebut, pohon yang merasa kasihan terhadap mereka lalu menggugurkan 3 helai daun miliknya. Terdengar bunyi seperti benda yang terjatuh di teling Kendi, Awang, dan Buyung. Mereka langsung mencari-cari asal suara tersebut di celah-celah semak. Mereka mencari-cari suara tersebut dari arah yang berlawan-lawanan. Wah, ada nasi sekawah. Kata Kendi heran dan menjerit karena ia kaget melihatnya. Ia menghampiri nasi sekawah yang masih beruap itu. Tanpa berpikir lama, ia memakan nasi tersebut dengan lahapnya. Ayam panggang 10 ekor, sedapnya. Buyung dari arah timur. Tiba-tiba air liurnya menetes. Selera makannya muncul seketika. Dengan pasti, ia mengambil ayam yang paling besar lalu memakannya dengan lahap. Melihat Kendi dan Buyung yang telah mendapatkan makanan, Awang berjalan semakin dalam ke arah semak-semak tersebut. Ketika Awang melewati daun kelembak, tampak olehnya sepinggan nasi berlauk terhidang di hadapnya. Awang tersenyum dan mengucap syukur karena telah mendapatkan rezeki. Ia memakan nasi sepinggan itu dengan tenang. Ia sangatlah kenyang. Nasi di dalam kawah itu masih tersisa banyak. Ia tidak mampu lagi menghabiskan semua nasi tersebut. Kenapa kamu tidak menghabiskan kami? Aku sudah kenyang, Bukankah kamu berjanji akan menghabiskan kami sekawah? tapi perutku sudah kenyang. Tiba-tiba nasi itu berkumpul dan mengejar Kendi. Kawah itu menyekat kepala Kendi dan nasi itu menggerogoti tubuh Kendi. Kendi menjerit, minta tolong. Buyung juga kekenyangan. Ia hanya dapat menghabiskan seekor ayam saja. 9 ekor ayam lagi tersisa di tempat memanggang. Karena terlalu banyak makan, perutnya berasa mual. Melihat baki ayam-ayam panggang itu saja, ia merasa muak dan hendak muntah. Buyung segera pergi meninggalkan ayam-ayam itu ke dalam semak. Tiba-tiba, ayam panggang itu berbicara. Kenapa kamu tidak menghabiskan kami? Tiba-tiba, muncul 9 ekor ayam jantan dari celah-celah semak di tempat itu. Mereka berlari ke arah Buyung. Ayam-ayam itu mematuk dan mengoyak tubuh Buyung. Buyung melompat-lompat sambil meminta tolong. Awang bagaikan bermimpi melihat teman-temannya. Awang tidak dapat berbuat apa-apa. Ia seperti terpukau melihat kejadian itu. Akhirnya, Kendi dan Buyung mati. Tinggallah Awang seorang diri. Ia meneruskan semua perjalanannya. Pinggan ini akan mengingatkan aku supaya tidak berlaku sombong dan tamak. Makan itu secukupnya, jangan berlebihan agar tidak mubazir.